Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai rancangan data warehouse dan juga dashboard analisis untuk database AdventureWorks. Oke, jadi dari masalah yang timbul dari database AdventureWorks ini sendiri yaitu yang pertama bagaimana pola kontribusi pendapatan antara tipe pelanggan store dan individual terhadap produk kelas high, medium, dan low. Kemudian yang kedua, wilayah atau teritori mana yang memiliki rata-rata nilai transaksi atau average ticket size tertinggi per setiap belanja. Kemudian yang ketiga, wilayah mana yang membebankan total biaya pengiriman atau freight tertinggi kepada pelanggan. Yang keempat yaitu lini produk manakah, yaitu route, mountain, touring, atau standar yang mencatatkan volume penjualan atau quantity terendah. Kemudian kelima, berapa total pungutan pajak atau tax amount yang dihasilkan dari penjualan di setiap tahunnya. Nah, tujuan dan manfaatnya sendiri yaitu yang pertama merancang dan mengimplementasikan data warehouse menggunakan database AdventureWorks dengan skema yang mendukung analisis multidimensional. Yang kedua, membangun proses ETL yang valid untuk memindahkan data dari database operasional ke dalam data warehouse. Dan yang ketiga, mengembangkan aplikasi dashboard berbasis web melalui proses pemrograman yang mampu menyajikan visualisasi data secara interaktif. Kemudian yang keempat, menyediakan fitur analisis OLAP, cross filtering dan shutdown untuk memudahkan eksplorasi data secara mendalam. Next. Oke, di tabel dimensinya sendiri kami mempunyai 4 tabel dimensi, yaitu yang pertama team time, kemudian produk, kemudian ada customer dan juga territory, kemudian tabel fact-nya sendiri yaitu fact sales. Bisa dilanjut oleh teman saya, Pak Tri, silakan. Oke, selanjutnya ada tabel fakta. Di tabel fakta yang pertama ada sales ID dengan tipe datanya integer sebagai primary key, sebagai identitas unik untuk setiap baris fakta penjualan. Yang kedua ada data key, tipe datanya integer, perannya sebagai foreign key yang menghubungkan transaksi ke tabel dim time. Lalu yang ketiga ada territory key dengan tipe data integer, perannya sebagai foreign key, menghubungkan transaksi ke tabel dim territory. Yang keempat ada product key dengan tipe data integer, perannya sebagai foreign key untuk menghubungkan transaksi ke tabel dim product. Yang kelima ada customer key dengan tipe data integer sebagai foreign key yang menghubungkan transaksi ke tabel dim customer. Lalu yang keenam ada order QTY dengan tipe datanya integer sebagai measure 1 sebagai jumlah fisik produk yang dipesan dalam satu transaksi. Lalu yang ketujuh ada total do, tipe datanya desimal sebagai measure 2 total nilai tagihan termasuk pajak dan biaya kirim. Lalu yang ke-8 ada sales amount, tipe datanya desimal sebagai atribut tambahan, yaitu berguna untuk nilai kotor penjualan sebelum biaya tambahan. Lalu yang terakhir ada freight dan tax AMT, tipe datanya desimal dengan atribut tambahan, berfungsi sebagai atribut tambahan, digunakan untuk komponen biaya kirim dan pajak untuk analisis finansial lebih detail. Selanjutnya ada skema yang kita gunakan adalah skema bintang, karena hanya terdiri dari satu tabel fakta dan banyak satu tabel dimensi yang dikelilingi satu tabel fakta yang dikelilingi beberapa tabel dimensi tanpa bercabang. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya.
Baik, selanjutnya sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Zaidul Ramadan dari LPR Pakir 2007. Di sini saya akan menjalankan simulasi untuk proses ETL-nya. Sebelumnya apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oke. Di simulasi yang pertama di sini ada proses untuk ETL pada tabel dimensi yang kita gunakan, yang mana sudah dijelaskan oleh teman saya tadi bahwa kita menggunakan 4 dimensi dengan 1 tabel fakta. Untuk yang pertama di sini ada tabel input yang dimana akan mengambil data dari sumber OLTP AdventureWorks, yang mana di sini dia mengambil order date yang dijadikan sebagai DI, kemudian leader juga yang akan dimasukkan ke kolom full date, kemudian ada tahun, quarter, dan nama bulan. Selanjutnya di sini ada dim territory yang mengambil data sumber dari database OLTP juga, di mana di sini mengambil territory ID, kemudian name, country region code, dan grup dari tabel sales territory. Kemudian selanjutnya ada dim product. Di sini mengambil product key, kemudian product name, kategori name, selanjutnya product class, product line, yang mana diambil dari tabel utama pada database OLTP AdventureWorks, yaitu tabel produk dengan join ke tabel produk subkategori dan tabel produk kategori. Dan yang terakhir ada dim customer. Dim customer ini mengambil customer key, kemudian ada query untuk mengambil nama, di mana ada first name, middle name, last name. Dan di sini ada case di mana query ini membedakan antara customer type store atau individual, yang diambil dari tabel utama yaitu tabel customer, yang join ke tabel store, kemudian individual, dan contact. Langsung saja kita run untuk proses. Nah, di sini sudah centang semua. Sekarang kita coba cek untuk tabel-tabelnya Pak Ustaz terisi. Oke. Nah, di sini tabel faktanya masih kosong ya, karena kita belum. Kemudian ada simulasi yang kedua, yaitu untuk proses ETL tabel fakta. Ini dalam setup dari SQL-nya. Kemudian di sini dilakukan lookup untuk mencocokkan kolom dari produk key yang diambil dari sumber dengan kolom produk key yang ada pada dimensi. Kemudian setelah itu baru di return ke tabel fakta untuk kemudian dimasukkan. Di sini ada lookup untuk dim product, dim customer, dim territory, dan dim time. Oke, mungkin langsung saja kita run untuk proses ETL dari tabel faktanya.
Sebentar agak lama. Di sudah sekarang tentang Oke, di sini sudah jelas semua. Sekarang kita coba cek ke tabel faktanya. Nah, di sini sudah berhasil terisi ya tabel dimensi dan juga faktanya. Dan kemudian data-data berikut akan digunakan untuk menampilkan grafik pada website yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Mungkin dari saya cukup sekian, bisa dilanjut. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari websitenya. Buat dari yang pertama ada dashboard sales, lalu yang kedua ada tax, lalu ada geoanalis, lalu ada Mondarian Olap. Di dashboard sales untuk revenue store versus individual ini menjawab pertanyaan 1. Jadi di sini bisa difilter juga tergantung mau pakai store-nya aja, individualnya aja atau store-nya aja juga bisa. Lalu buat high, medium, dan low-nya ini juga bisa diklik. Itu mempengaruhi selling product yang di bawah ini. Ini kan kelasnya high semua. Kalau kita klik yang low, bakal jadi low dan semua ikut berubah. Lalu untuk sales volume by product line ini menjawab pertanyaan 4. Buat ini bisa diklik juga mau menampilkan detail yang mana. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan di dashboard geoanalis. Untuk di geoanalis ini di bagian average ticket size ini menjawab pertanyaan 2. Di sini ada drill down-nya, jadi bisa diklik tergantung detailnya yang mana. Lalu buat total freight cost ini menjawab pertanyaan 3. Nah, buat di dashboard ini bisa difilter menurut region. Bisa milih Europe, North Amerika, Pasifik. Itu mempengaruhi semua tampilan di sini. Lalu untuk tax bakal dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin menjelaskan untuk analisis tren pajak atau deretan dari sistem ini dapat menampilkan mulai dari tahun 2001 sampai 2004. Di sini bisa dilihat bahwa 2001 sampai 2004 menampilkan Taxmon sebagai berikut seperti yang ada di layar. Lalu selanjutnya ada analisis tren pajak. Di sini bisa dilihat untuk yang dapat di drill down mulai dari periode Januari sampai September. Tentu bisa dilihat untuk tampilan grafiknya, bisa dilihat dari setiap bulannya apakah ada penurunan, apakah ada kenaikan.
Seperti itu. Untuk yang paling rendah di bulan Januari. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dan yang terakhir adalah tampilan untuk monthly-an kolabnya. Bentar izin share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Mas Satria. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir dari website ini, yaitu kolab yang menggunakan pemilihan. Di sini ada 5 angka yang ditambahkan bullet, yang mana masing-masing kolab ini akan menjawab setiap pertanyaan yang ada. Untuk dari tampilan di sini kita bisa memilih dari drop-down ataupun kita langsung bisa klik link data. Jadi kita langsung masuk ke alat yang pertama, yaitu analisis volume dalam perlindungan. Karena sudah dijelaskan oleh teman saya Riki tadi, ada line dalam game produk ini ada 4 line, yaitu road, mountain, touring, standar, yang masing-masing dari line tersebut misalnya yaitu order quantity, yang mana road berhasil mendapatkan order quantity yaitu 75.203 unit, kemudian line mountain 74.768 unit, dan seterusnya. Di sini juga ada tambahan grafik, dan kita lanjut ke kolom berikutnya, itu kontribusi pendapatan produk kelas versus customer type. Nah, di sini ada dimensi di OLAP ini melibatkan 2 dimensi, yaitu dimensi produk dan dimensi customer. Yang mana dari dimensi produk di sini kita mengambil kelas, yaitu high, medium, low, dan di dimensi customer kita mengambil tipe customernya, apakah itu sebuah store atau toko atau tipe individual, yang mana masing-masing customer pada setiap kelas produknya itu menghasilkan angka ini. Jadi saya semuanya. Kita lanjut, kita ke kolom yang ketiga, yaitu total pajak, yang dimana di sini mengambil dimensi time, yang mana bisa kita drill down. Untuk kuartalnya di sini 2001 itu ada kuartal 3, kita bisa drill down lagi untuk menampilkan bulan-bulannya. Dan untuk misalnya sendiri ada tax amount, yang mana di 2001 ini menghasilkan tax amount dengan angka sekitar segini. Kemudian ketika kita drill down, kita dapat melihat angka-angka detailnya lagi. Kemudian lanjut ke kolab yang keempat, yaitu rata-rata nilai transaksi per wilayah. Sudah kolab untuk wilayah dengan level ini, dimana kita bisa melihat di sini dari tim teritori menampilkan materi yang ada, dan misalnya heavy freight, karena ini total biaya dari masing-masing teritori. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai silakan lanjut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.